Pemirsa, sidang lanjutan gugatan ijazah melalui mekanisme citizen lawsuit terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri Surakarta. Hakim terima 5 alat bukti dari penggugat. Dalam sidang, majelis hakim menerima 5 alat bukti dari penggugat. Sidang beragendakan pembuktian penggugat dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ahmad Satibi dengan anggota Aris Gunawan dan Luli Jatikumoro. Dalam persidangan, Ahmad Satibi melakukan analisa dan pencocokan terhadap 33 alat bukti yang diajukan oleh penggugat. Dari hasil pemeriksaan, tidak seluruh bukti dinyatakan lengkap dan sah. Ia juga menegaskan daftar alat bukti perlu diperbaiki, terutama terkait bukti ijazah yang dinilai masih terdapat perbedaan. Majelis hakim kemudian menunda sidang dan menjadwalkan persidangan lanjutan pada Selasa pekan depan dengan agenda pembuktian dari para tergugat. Nah, saat ini tibalah saatnya penggugat menyampaikan bukti-bukti berupa surat. Nah, surat-surat sebagaimana dimaksud terdiri atas 33 jenis. Nah, setelah kami lakukan penelitian secara seksama ketika diberi kesempatan oleh majelis hakim, tidak semuanya valid. Beberapa alat bukti kami itu dinilai tidak valid karena itu asli. Misalkan buku alumni, kami takut kalau dikirim paket dari Bogor ke sini ternyata hilang. Kan tidak mungkin diproduksi lagi karena itu cetakan tahun 88. Kemudian yang kedua juga ijazah Insinyur Bambang yang lulus tahun 85. Kan tidak mungkin kalau ijazah yang asli tiba-tiba dihadirkan di sini ternyata hilang. Nah, Pak Jokowi aja yang menunjukkan kepada teman-teman media aja nggak boleh pegang, nggak boleh ngotret kok. Nah, ini jasa asli. Tapi kami menilai ada nilai-nilai wise, nilai-nilai bijak, nilai objektif dari majelis hakim apa nanti bisa disusulkan, ya. Jadi tidak ada yang salah dengan bukti kami. Pemirsa, pasca viral di media sosial akibat ludahi seorang kasir, Amal Said resmi dipecat dari dosen Universitas Islam Makassar, Sulawesi Selatan. Amal Said diberhentikan setelah terbukti bersalah dan melanggar kode etik. Pihak Universitas Islam Makassar resmi memberhentikan Amal Said setelah aksinya viral di media sosial saat meludahi seorang kasir di salah satu toko swalayan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Amal Said, dosen Fakultas Pertanian, terbukti bersalah usai menjalani sidang Komisi Disiplin dan Etik Internal di Universitas Islam Makassar. Tidak hanya itu, sebagai institusi pendidikan berbasis nilai keislaman dan prinsip rahmatan lil alamin, Universitas Islam Makassar tidak dapat mentoleransi perilaku yang mencederai martabat akademis serta pendidikan. UIM memberhentikan yang bersangkutan sebagai dosen UIM dan dikembalikan ke L2 Dikti wilayah 9 sebagai dosen negeri. Setelah dinyatakan berhenti sebagai dosen di Universitas Islam Makassar, pihak kampus juga memutuskan untuk mengembalikan statusnya ke Dikti wilayah 9. Sementara, korban yang tidak terima atas kejadian ini langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan. Tim DVI Polda Sulawesi Utara berhasil mengidentifikasi 4 dari 16 jenazah korban kebakaran Panti Jompo Damai Manado. Keempat jenazah teridentifikasi sesuai kecocokan medis dan properti. Hasil identifikasi tersebut disampaikan secara resmi oleh tim Bithumas Polda Sulawesi Utara bersama Bitdokes dalam konferensi pers yang digelar di Rumah Sakit Bayangkara Manado Selasa siang. Adapun 4 korban yang berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Sulawesi Utara adalah Heri Lombogia, 70 tahun, jenis kelamin laki-laki, Jansen Maringka, 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, Oli Clara, 85 tahun, jenis kelamin perempuan, dan jenazah Mary Bermuli Dengah, 83 tahun, jenis kelamin perempuan. Proses identifikasi dilakukan secara profesional dengan mengacu pada standar operasional prosedur DVI Polri, di mana identifikasi dilakukan melalui medis dan properti. Sudah teridentifikasi, ya,
sudah teridentifikasi sebanyak 4 korban, ya, 4 korban. Dari 16 korban ini, ya, dari pihak keluarga yang sudah melaporkan itu sebanyak 15. Sementara itu, 12 jenazah lainnya yang hingga saat ini belum dapat dikenali telah dilakukan pengambilan sampel DNA dan pengambilan DNA pembanding dari pihak keluarga, kemudian akan dikirim ke Pusdokes Polri untuk dilakukan identifikasi. Sebelumnya, Panti Werda Damai Ranomo di Manado, Sulawesi Utara terbakar Minggu malam. Sebanyak 16 penghuni panti ditemukan tewas. Sementara sebanyak 11 lansia korban selamat masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Manado. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi kapal pinisi tenggelam di perairan sekitar Labuan Bajo. Kali ini kapal pinisi Dewi Anjani tenggelam di perairan Dermaga Pink tidak jauh dari pelabuhan Marina Waterfront Labuan Bajo. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Labuan Bajo menyatakan kapal sedang dalam kondisi berlabuh atau parkir saat insiden terjadi. Namun dari hasil penyelidikan sementara, awak kapal tertidur dan tidak sempat memompa air keluar kapal. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, semua awak kapal berhasil menyelamatkan diri. Tim SAR gabungan terus melakukan operasi SAR hingga 7 hari ke depan di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Operasi SAR ini untuk mencari 3 warga negara asal Spanyol korban kecelakaan kapal. Tim SAR gabungan membentuk tim pencarian darat dan laut guna pencarian korban kapal tenggelam yang dilaporkan hilang di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Operasi SAR gabungan terus dilakukan hingga sepekan ke depan. Diyakini bahwa kendala utama dari pencarian korban adalah faktor cuaca yang tidak menentu. Kondisi titik tenggelamnya kapal yang ditemukan awal ternyata berubah, sehingga kapal belum bisa ditemukan. Terkait penyebab kecelakaan, Kabasarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i menegaskan jika kecelakaan itu terjadi murni akibat kondisi cuaca yang tidak mendukung. Tim SAR gabungan terus melakukan operasi SAR di sekitar lokasi kejadian selama 7 hari untuk kemudian dievaluasi hingga diputuskan tindak lanjutnya seperti yang akan dilakukan ke depan. Disebabkan oleh kondisi cuaca. Kemudian titiknya jelas, tapi pada saat awalnya kita berharap bahwa kapalnya itu bisa kita temukan, ternyata sampai sekarang kapalnya kan belum ditemukan. Karena itu kita melaksanakan operasi SAR laut, baik itu melalui pencarian di permukaan dan juga kita juga menyiapkan potensi-potensi yang berkemampuan untuk bawah air. Rencana berapa lama operasi SAR-nya dibuka di situ? Operasi pada saat itu dikendalikan secara normal oleh Basarnas setiap 7 hari. Tim pencarian laut melakukan penyisiran dan penyelaman di lokasi kejadian hingga daerah di sekitarnya. Sementara itu pencarian darat melakukan pencarian dan penyisiran di wilayah laut Pulau Padar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Tenggelamnya kapal wisata pinisi KM Putri Sakinah di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur menjadi sorotan. Pengawasan terhadap pelaku wisata bahari pun dipertanyakan. Istri pelatih Valencia CF yang tenggelam di Labuan Bajo, NTT, menangis histeris saat melihat jasad putrinya yang baru ditemukan. Hingga kini, jasad Martin dan 2 anaknya masih belum ditemukan. Martin dan ketiga anaknya tenggelam saat menaiki kapal motor Putri Sakinah di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, tim SAR menemukan 1 jenazah korban KM Putri Sakinah yang diduga anak dari Martin Fernando.
Jenazah berjenis kelamin perempuan ditemukan di sekitar Pulau Serai, Senin pagi. Jenazah kemudian dievakuasi ke rumah sakit. Sementara itu, pemerintah memberi perhatian khusus atas peristiwa ini. Evakuasi dan pencarian korban pun diminta untuk dipercepat. Kita memonitor adanya kejadian kecelakaan di Labuan Bajo yang kami juga minta kepada seluruh jajaran TNI, Polri, Kemenhub ya, untuk bekerja keras secepat mungkin melakukan penanganan karena menurut informasi terakhir korban masih belum ditemukan. Gitu. Peristiwa ini menambah panjang daftar kapal tenggelam di kawasan Labuan Bajo. Sepanjang 2025 ini kurang lebih ada 6 kapal tenggelam yang tercatat. Di awal tahun ada kapal Presley Jalasena yang karam akibat diterjang gelombang tinggi. Kemudian pada 22 Maret ada kapal Raja Bintang 02. Dan di 14 Mei 2025 ada kapal Lombok Wafil Putra yang juga tenggelam. Kapal Alam Kita 03 karam pada 28 Agustus 2025 akibat lambung kapal bocor. Dan yang terbaru, kapal Putri Sakina yang membawa 11 penumpang tenggelam pada 26 Desember 2025. Cuaca buruk hingga kapal bermasalah menjadi salah satu penyebabnya. Pemerintah pun diminta untuk memperketat prosedur pengamanan wisata, terutama wisata bahari. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa mengingatkan semua pegiat wisata bahari untuk tidak berlayar tanpa izin. Kemenpar pun menegaskan akan memberikan sanksi bagi pengelola wisata yang melanggar aturan. Bila ada kapal wisata yang melakukan pelayaran tanpa surat izin berlayar dari kantor Kesiah Bandaran Labuan Bajo, tentu sanksi akan diberikan oleh aparat terkait. Tapi kami berharap agar tidak ada satupun kapal wisata ataupun pengelola kapal wisata yang berlayar tanpa izin berlayar, karena hal ini sekali lagi terkait dengan keselamatan baik wisatawan itu sendiri maupun oleh kru kapal itu sendiri. Pemirsa, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto menegaskan akan memecat oknum polisi pembunuh mahasiswi UMM karena perbuatan tersangka merupakan pelanggaran berat kode etik dengan ancaman hukuman pemberhentian tidak dengan hormat. Pemirsa, tim kepolisian terus berupaya mengungkap pembunuhan Faradila Amalia Najwa, seorang mahasiswi UMM atau Universitas Muhammadiyah Malang. Polda Jawa Timur akan bersikap tegas dengan PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri terhadap Bribka AS, oknum polisi anggota Polres Probolinggo, tersangka pembunuhan Faradila Amalia Najwa, seorang mahasiswi yang tidak lain adalah adik iparnya sendiri. Sudah kita periksa secara simultan baik pidana maupun kode etik. Ini sekarang sudah proses untuk periksa kode etiknya yang termasuk dalam pelanggaran berat dan ancamannya PTDH. Ini sedang diproses sehingga kelengkapannya nanti kalau sudah lengkap maju ke saya tidak akan ragu untuk segera menandatangani. Dan tetap yang bersangkutan kena hukum ancaman pidana. Sementara untuk sanksi pidana, Bribka AS dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Motif yang telah diungkap di balik pembunuhan adalah sakit hati dan menguasai harta korban. Terbukti dengan dikurasnya uang dalam ATM korban senilai 10 juta rupiah. Motifnya sudah kami dapatkan, yaitu sakit hati dan ingin menguasai harta korban. Unsur perselingkuhan itu enggak benar? Sementara tidak kami temukan, ya. Yang kami temukan dan sudah kami yakini ada dua, yaitu sakit hati dan ingin menguasai harta korban, karena kami mendapatkan beberapa jejak yang bersangkutan sudah mengambil harta korban. Dan lebih detail itu pembunuhannya dilakukan di mana? Kan pembuangannya di Pasuruan. Ya, pembunuhannya di daerah Probolinggo. Dan itu perencanaan atau? Ya, kita kenakan perencanaan. Sesuai dengan tadi Pak Kapolda menyampaikan akan tidak tegas anggota yang melaksanakan tindak pidana, dan sudah dijelaskan ada dua yang akan dikenakan, yaitu tidak pidana sendiri dan sidang kode etik.
Motif pembunuhan telah didapati yaitu sakit hati dan ingin menguasai harta korban. Sementara Brib KAS sudah ditetapkan sebagai tersangka utama.